Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini kami akan membagikan cerita berjudul Horor Hantu Penghuni Kamar Hotel. Jadi untuk sahabat kisah-kisah misteri yang belum subscribe channel kami ini, bantu support channel kami ini. Yang belum subscribe dan like bisa subscribe dan like terlebih dahulu ya. Terima kasih. Tidak menunggu lama-lama, berikut ceritanya. Pengalaman menginap di Hotel Yogyakarta. Cerita ini bermula pada tahun 2014. Waktu itu saya dan teman-teman saya mengikuti kegiatan studi banding ketiga kota di Pulau Jawa, yakni Jakarta, Jogja, dan Bandung. Di Hotel Jakarta kami berempat mendapatkan nomor kamar 212. Satu kamar hotel ditempati oleh 4 mahasiswa. Saya satu kamar dengan teman dekat saya. Singkat cerita, kota kedua yang kami kunjungi adalah kota kelahiran ayah saya, Yogyakarta. Kunjungan pertama kami di tempat perbuatan alat permainan edukatif di Klaten. Karena saya kuliah jurusan PAUD, jadi tempat kunjungan kami yang berhubungan dengan PAUD. Kami tiba di Klaten pukul 10.30. Pukul 13, rombongan waktu siang di Klaten dekat rel kereta api. Setelah makan siang kami akan menuju pantai Indrayanti. Tapi karena kami sampai di Jogja jam 4 sore, akhirnya ke pantai Indrayanti dikurungkan dengan alasan takut kemalaman. Jadi keputusan kami jalan ke pantai Prangkritis. Pukul 5 sore, kami sampai di pantai Prangkritis. Kami diberi waktu bermain hanya sekitar 1 jam. Waktu melihat pantai, saya dan teman-teman saya langsung bermain air. Jujur, waktu di pantai nggak sempat sampai 10 orang dari teman-teman rombongan saya itu main air. Ya, aku kira nggak masalah. Akhirnya kami dipanggil sama dosen untuk melanjutkan perjalanan. Kami nggak sampai ganti baju, hanya cuci kaki saja, jadi yang di bis dengan baju basah. Kami lalu makan malam di rumah makan dekat pantai Prangkritis. Rumah makan seafood gitu, terus menu yang dibakar yaitu ikan bakar. Sumpah, ikan bakarnya enak sama sekali. Setelah makan kami melanjutkan perjalanan ke Malioboro dengan baju yang basah. Saya dan teman-teman belanja sampai jam 9 malam. Setelah dari Malioboro, kami rombongan menuju hotel tempat kami menginap. Di perjalanan, aku dan temanku Albert kepingin ngeliat hantu karena aku dan temanku Albert sangat penasaran dengan hantu. Lalu Albert bilang sama aku bahwa kami akan menjalankan ritual yang menyisir rambut di depan cermin, dan aku pun menyetujuinya. Selain membicarakan itu, Albert temanku berkata bahwa ia mau turun duluan biar bisa mengambil kunci kamar yang bagus. Kami pun sampai di hotel. Albert mengambil kunci dan aku pun menurunkan barang dari bis. Saat aku menuju kamar, Albert langsung menjemputku dan berkata, "Bet, kamar kita ini nih. Coba lihat ini, nomor 210. Sebelasnya 211. Sebelahnya lagi berapa, Bet?" Saat itu aku lihat setelah kamar 211 yaitu kamar 213. Aku kaget dan langsung berbicara di dalam hati bahwa ada yang tidak beres di hotel ini. Dan gak lama, Albert menunjukkan kamar di depan 213, yaitu kamar 212. Aku pun agak lega dan menghela nafas. Kamar kami terletak di ujung yaitu kamar 212. Aku pun lega dan menghela nafas lagi. Kamar kami terletak di ujung ruangan. Saat Albert membuka pintu kamar, aku pun bersandar di dinding menghadap keluar dan melihat sosok patung Dewi Kawan Im. Dan aku bercerita kepada Albert saat kami mau menjemput 2 orang temanku, namanya Komeng dan Ia. Aku memaksa Albert untuk melihat patung itu. Albert pun mengatakan takut setelah melihat patung itu. Setelah Albert melihat patung itu, dia pun merasa takut. Dan kami menjemput 2 teman kami di lobi hotel.
Saat menjemput, aku langsung ngomong sama dua temanku bahwa di kamar kita ada patung. Kedua temanku, si Komeng dan Ia, itu adalah seorang penakut, dan mereka langsung memarahiku. Aku dan Albert pun tertawa ngeli. Sampailah kami di depan pintu kamar, dan aku menyuruh Komeng dan Ia untuk melihat patung, dan mereka berdua gak berani. Aku pun mengejek mereka dengan ketawa dan ketiwi. Akhirnya terbukalah kamar hotel 212 di Yogyakarta. Kami berempat langsung masuk dan mengunci pintu kamar kami. Saat masuk kami disambut dengan suasana yang serba putih kecuali pintu, kaca hias dan ranjang, spray, sarung bantal dan selimut tetap putih ya. Dan ciri khas bau yang menyambut kami adalah bau gudang yang lama dibuka atau lama yang dibersihkan. Komeng duduk di atas tempat tidur, aku sibuk beres-beres koper, sedangkan Albert dan Ia mengecek kamar mandi. Komeng mukanya pucat pasi. Terus aku tanya, "Kenapa, Meng?" Dia menjawab, "Aku takut di kamar ini dan aku gak nyaman. Aku ngerasa ini kamar ada hantunya. Bau kamar layaknya lama gak dibuka. Pokoknya aku gak suka kamar ini." Aku dan Albert sangat tertawa mendengar Komeng ngomong kayak gitu. Terus aku bilang, "Ya Meng, seram. Terus emang baunya kayak lama." Aku bilang sama teman-teman kalau gak mau mandi karena udah capek banget. Teman-teman di kamar mandi pun jawab kalau mereka juga mau langsung tidur. Komeng cuman diam 1000 bahasa, sampai si Komeng mengeluarkan minyak wangi dan menyemprot kamar dengan minyak wangi. Gak tahu gimana. Terus Albert tiba-tiba marah dan nanya ke Komeng, "Komeng, kenapa kamu semprot kamar ini?" Komeng pun menjawab, "Aku gak suka baunya." Terus si Albert tiba-tiba langsung gak suka lihat Komeng. Dan setelah aku beres-beres, aku langsung keluar kamar ngecekin kamar teman-teman yang lain. Terus aku memanggil teman aku yang ngerasain hadirnya makhluk halus. Aku ceritain ke kamar dia bahwa di kamar aku ada patung, terus bau gudang dan lain-lainnya. Akhirnya dia memutuskan buat lihat kamar aku. Belum sampai ke kamar aku, teman aku biasa ngerasain namanya Restu pun gak berani lihat patung itu dan masuk ke kamar aku. Aku bingung kenapa dia sampai gak berani. Lalu dia narik aku dan dia bilang, "Kalian berempat pindah ke kamar aku biar tidak tidur berdelapan. Cepat." Aku langsung panggil keempat teman aku dan aku bilang kalau kita disuruh Restu buat pindah ke kamar dia. Tanpa perintah lagi, aku, Komeng dan Ia langsung tertarik koper, tapi entah kenapa Ebet gak mau pindah ke kamar pada saat itu. Aku yang paling dekat sama dia dan gak pernah ninggalin dia saat itu langsung gak ngeburusin Beb. Tapi aku sempat tarik kopernya. Dia yang terpaksa dia ikut kita pindah. Di jalan menuju kamar Restu, Albert ditegur teman dan Albert pun acuh saja sambil memegang tas dan dompet. Sampailah kami di kamar yang baru. Sempat duduk sebentar, ada suara ketukan pintu dan saat dibuka oleh Albert gak siapa-siapa. Gak ada orang satupun. Ya, kita tour guide, bosan ataupun teman satu rombongan yang ngedor. Aku langsung bilang sama teman satu kamar yang baru kalau aku males mandi. Terus Restu marah, katanya, "Kamu tadi main air kan di pantai, terus mandi dan keramas, nanti ada yang ngikuti." Aku takut dong, jadi terpaksa deh aku mandi. Aku ambil handuk di tas, lalu Albert bilang, "Kok susunan uang aku berubah, tapi nggak kayak gini?" Komeng pun menjawab, "Itu uang kamu, yang susun kamu, kenapa kamu marah?" Albert langsung banting dompet. Aku, Komeng, Restu dan Restu langsung kaget. Terus Restu nanya, "Albert, kamu kasar kayak gitu? Kenapa kamu ikut-ikut sok-sok suruh aku pindah di kamar ini? Aku lebih suka di kamar tadi, itu tempat tinggal aku selama ini." Aku dan yang lain tambah kaget. Terus Restu keluar dari bilang, "Hati-hati kalau Albert," tapi orang lain sambil banting-banting pintu. Dan terus dikejar oleh Albert. Aku dan yang lain saling lihat dan ngejar mereka berdua. Mereka berhenti di depan kamar Angel dan kawan-kawan
dengan sambil cekcok mulut saat Restu mendorong Albert dan Albert pingsan. Terdengar si Angel pun berteriak. Restu langsung menyuruh kami mengangkat Albert dan masuk ke kamar sebelum terlihat orang. Kami langsung masuk ke kamar dengan keadaan takut dan Albert masih pingsan. Restu menyuruh kami membaca ayat kursi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Anas, dilanjutkan dengan Al-Fatihah dan istighfar. Albert bangun dari pingsannya dan alhamdulillahnya udah gak ngaco lagi ngomongannya. Kami lalu mandi dan sholat isya. Lalu kami tidur dengan tenang sampai besok pagi. Keesokan paginya, Restu langsung nanya sama Albert, "Kamu kenapa semalam?" Aku dengan yang lain saling lihat. Terus Albert menjawab, "Gak tahu aku kenapa. Perasaan punggungku berat banget, terus aku benci dan gak suka lihat kamu." Restu ngomong lagi, "Tapi pagi aku jalan keliling hotel dan lihat patung Bunda Maria terus berani masuk ke kamar kalian dan terusik sama kalian. Tadinya dia sih gak ganggu, tapi siapa yang semprot wangi-wangian? Dia marah pada saat itu. Tapi sekarang udah gak apa-apa," kata Restu. "Padahal sumpah aku semalam lihat patung Dewi Kuan Im. Terus kenapa pagi-pagi patung jadi patung Buddha?" Aku hanya bicara dalam hati. Setelah makan pagi, kami check out dari hotel dan aku pun dan Albert duduk di bagian paling belakang, dekat sopir pengganti. Sopir pengganti pun cerita tentang hotel yang kami tinggalin semalam. Kata si bapak, beliau melihat anak kecil lari-lari di kamar 213. Terus bapak sopir langsung ngomong sama resepsionis, katanya, "Aku lihat ada anak kecil masuk ke kamar ujung tanpa buka pintu. Itu siapa?" Si bapak gercep bilang bahwa hotel di Jogja rata-rata punya satu kamar rahasia buat sesaji. "Bapak tenang aja, dia nggak ganggu." Ya udah, si bapak sopir kembali ke kamarnya. Cerita dosen aku, beliau pernah melatih di Yogyakarta dan menginap di hotel yang sama. Salah satu temannya mengatakan bahwa aura tersebut panas dan meminta panitia untuk memindahkan hotel ke mereka. Dan akhirnya mereka pindah ke hotel lain. Sedangkan di hotel yang sama mengalami teman rombongan aku mendengar seseorang wanita menyanyi lagu Jawa di kamar mandi. Dan akhirnya setelah temanku Angel teriak saat Albert pingsan. Angel melihat darah yang mengalir di dinding dan padahal itu adalah tidak ada sama sekali. Sekian cerita pengalaman saya. Terima kasih. Pesan yang bisa kita ambil di sini adalah untuk menginap di tempat daerah yang engkau tidak ketahui. Diharapkan untuk kalian semuanya berbaik. Berbaik sangkalah terhadap tempat kalian menginap itu dan kuatkan iman kalian. Sekian kita pamit. Terima kasih telah mendengar kisah-kisah misteri. Sekian kita pamit. Wassalam.